Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah air hidup, sumber pengharapan dan pemuas dahaga spiritual. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yohanes 4, ayat 11 sampai ayat 14, yang berbunyi sebagai berikut. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya! Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Dalam Injil Yohanes 4, ayat 11 sampai ayat 14, kita menemukan sebuah peristiwa penting yang terjadi saat terjadi percakapan antara Yesus dan seorang wanita Samaria di sebuah sumur. Untuk benar-benar memahami bagian ini, kita harus menyelidiki konteks sejarah dan budayanya. Pada masa Yesus, terdapat permusuhan mendalam antara orang Yahudi dan orang Samaria. Orang-orang Yahudi menganggap orang Samaria tidak murni dan sesat, sehingga mereka sangat menghindari kontak dengan mereka. Namun, Yesus menentang norma-norma masyarakat, dengan sengaja menemui perempuan Samaria ini, dan berbicara kepadanya, mengungkapkan pesan revolusionernya tentang inklusivitas, dan kasih kepada semua orang. Dalam percakapan ini, Yesus memberitahu wanita itu tentang air hidup, yang membangkitkan rasa ingin tahu perempuan Samaria itu. Tuhan Yesus tidak berbicara tentang air secara literal, tetapi air menurut konsep spiritual, yang melambangkan kehidupan kekal. Namun wanita tersebut salah paham, dan menganggap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah air biasa dari sumur, di mana mereka bertemu. Yesus kemudian dengan lembut memberikan pencerahan kepadanya, menjelaskan bahwa air yang ia persembahkan tidak hanya memuaskan dahaga jasmani, tetapi juga dahaga rohani, dan memberikan kehidupan yang abadi. Bagian ini menunjukkan misi Yesus untuk meruntuhkan penghalang, merekonsiliasi perpecahan, dan menawarkan keselamatan bagi semua orang, apapun latar belakang mereka. Hal ini menyoroti perlunya memahami konteks yang lebih luas, baik sejarah maupun budaya pada masa lalu, untuk memahami makna mendalam dari ajarannya. Ini adalah pengingat bahwa pesan Yesus melampaui perpecahan manusia, menawarkan karunia pemenuhan kebutuhan spiritual, dan juga kehidupan kekal, kepada siapapun yang percaya kepadanya, sebuah pesan yang terus bergema di kalangan orang-orang pada masa kini. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Ayat ini, di mana Yesus berbicara kepada perempuan Samaria di tepi sumur, mengungkapkan sebuah kebenaran abadi, yaitu air hidup yang Tuhan tawarkan, adalah sumber pengharapan, yang mampu memuaskan dahaga rohani kita yang terdalam, yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun di dunia ini. Di dunia yang seringkali dicirikan oleh materialisme, perpecahan, dan kesenangan sesaat, kita dihadapkan pada kerinduan spiritual yang mendalam. Rasa haus akan makna dan tujuan hidup, serta kepuasan abadi, hanya dapat dipuaskan melalui hubungan pribadi kita dengan Kristus Yesus. Sama seperti kita bergantung pada air bersih untuk kelangsungan hidup fisik kita, demikian juga jiwa kita merindukan air hidup, yang mampu memberikan pengharapan dan kepuasan abadi. Janji Yesus tentang air hidup memberikan harapan di tengah kesulitan, ketidakpastian, dan keputusasaan. Hal ini mengingatkan kita bahwa
Apapun tantangan yang kita hadapi, selalu ada sumber makanan rohani yang tersedia bagi kita. Air hidup ini mewakili kasih, rahmat, dan bimbingan Tuhan yang tak tergoyahkan, yang mampu menopang kita di saat-saat tergelap, dan menerangi jalan kita ke depan. Dalam konteks kita saat ini, yang ditandai dengan pencarian tujuan dan kerinduan akan masa depan yang lebih baik, pesan Yohanes 4, ayat 11 sampai ayat 14, memperkuat iman kita, dan mengingatkan kita bahwa, pengharapan utama dan kepuasan rohani kita, hanya terdapat di dalam Kristus Yesus. Hal ini memanggil kita, untuk melihat melampaui gangguan sementara di dunia ini, dan mencari pemenuhan kekal yang hanya dapat disediakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus membangun hubungan pribadi dengan Kristus, untuk bisa merasakan air hidup secara langsung. Kita harus memiliki hati yang penuh kasih sayang dan empati, memahami kehausan spiritual orang lain. Kita harus mendengarkan secara aktif pergumulan dan keraguan masyarakat, memberikan ruang yang aman bagi mereka untuk berbagi dan berkeluh kesah. Kita harus membagikan kesaksian dan pengalaman kita tentang bagaimana Kristus telah memuaskan dahaga rohani kita. Kita harus terlibat dalam percakapan bermakna tentang iman, menawarkan pengharapan, dan memberikan dorongan yang membangkitkan pengharapan. Kita harus menjalani ajaran Kristus dengan menunjukkan kasih, pengampunan, dan penerimaan satu sama lain. Kita harus secara aktif mengundang orang lain untuk mengeksplorasi iman, menghadiri gereja, atau berpartisipasi dalam pertemuan Kristen. Berdoalah bagi mereka yang ingin berbagi air hidup, memohon bimbingan dan transformasi Tuhan. Bersabarlah, dan sadarilah, bahwa proses iman mungkin bertahap dan berbeda untuk setiap orang. Terus renungkan perjalanan iman kita, dan pastikan bahwa kita tetap menjadi wadah dari air hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kasih setia Tuhan, yang menjadi sumber pengharapan, dan pemuas dahaga rohani dalam hidup kami. Saat kami berupaya membagikan sumber pengharapan ini kepada orang lain, kiranya Tuhan membimbing kata-kata dan tindakan kami. Berilah kami kesabaran dan kasih sayang, untuk memahami kehausan rohani dari orang-orang yang kami temui. Penuhi kami dengan kebijaksanaan dan kekuatan Tuhan, untuk memuaskan kehausan jiwa, dari mereka yang membutuhkan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus, menyertai kita.